Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di Lukas 12 ayat 32. Beginilah firman Tuhan. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah perihal tentang kekhawatiran. Apakah saudara tidak pernah khawatir dalam hidup saudara? Dan apakah salah jika kita memiliki rasa khawatir itu? Terkadang kita lupa satu hal, bahwasanya kita lebih khawatir tentang hal-hal yang bersifat fisik yang akan segera lenyap, tetapi kita tidak khawatir bahwasanya iman saudara, roh saudara hilang. Dan inilah sebenarnya perenungan yang sangat penting untuk memikirkan segala sesuatunya, bahwasanya Allah menyatakan anugerahnya kepada kita, dan itulah sebenarnya yang kita imani dalam kesempatan yang baik ini. Terkadang ada orang yang berkata bahwa Alkitab itu tidak rasional, sering sekali berlawanan dengan sains dan lain sebagainya. Tetapi apakah Alkitab itu adalah buku sains? Jawabannya tidak. Ini adalah penuntun bagi iman saudara. Seandainya kita berbicara sains, bagaimana mungkin ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, mereka berada di padang gurun, mereka bisa makan dengan kenyang? Bagaimana ceritanya itu bisa terjadi? Tetapi hal itu terjadi sehingga genaplah apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Dan itu yang dipergunakan Yesus Kristus untuk menghardik si iblis itu, bahwa manusia bukan hidup hanya dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dan itulah sebenarnya yang diberikan kepada mereka. Kalau kita berbicara tentang sains, seharusnya mereka menanam sehingga mereka dapat menikmati hasilnya. Tetapi Tuhan memberikan itu kepada mereka dalam bentuk yang nyata, sehingga itu menjadi bagian untuk merenungkan bagaimana beriman yang sesungguhnya. Kemudian kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam Lukas pasal yang ke-12 ini. Kebanyakan manusia lebih mengkhawatirkan hal yang dangkal dan sederhana, tetapi tidak melihat hal yang lebih spesifik. Dan itulah sebenarnya yang dibutuhkan oleh semua orang. Perbandingannya sederhana. Yesus Kristus berkata, makanan itu perlu, tetapi lebih perlu adalah, dan saudara bisa menjawabnya, pakaian itu perlu, dan yang terpenting adalah, dan saudara bisa menjawabnya. Tetapi kebalikannya yang terjadi adalah, orang memiliki pakaian bukan lagi untuk menunjukkan betapa pentingnya tubuh itu, tetapi ada orang yang mempergunakan itu adalah untuk menarik perhatian orang banyak. Dan saudara tahu, kejahatan semakin terjadi. Mengapa demikian? Karena kita salah menempatkannya. Dan kemudian siapa yang disalahkan dari semua yang terjadi itu? Dan ternyata kitalah yang mengabaikan itu. Tubuh kita lebih penting dari pakaian. Tetapi masalahnya adalah kita lebih menunjukkan bahwa pakaian itu lebih penting dari tubuh. Dan ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, baru kita menyadari bahwa penting sekali berpenampilan sopan dan baik, sehingga tidak memancing hal-hal yang buruk terjadi. Kemudian hal yang disampaikan kepada kita saat ini adalah posisi sebagai orang-orang kecil. Kebanyakan orang-orang kecil berkata bahwa kami tidak akan mungkin, kami tidak dapat mengupayakan ini. Tetapi Yesus Kristus menunjukkan ini kepada kita yang kecil ini. Ia berkata, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Dan itulah kita. Jika kita
harus mengumpulkan uang supaya bisa memasuki kerajaan surga. Seberapa banyak uang yang saudara harus miliki. Tetapi Allah menyatakan anugerahnya kepada kita lewat apa yang disampaikan Yesus Kristus, bahwasanya kita akan memiliki kerajaan itu. Bukankah ini sangat menarik? Dan kemudian kita melihat dalam Lukas 12 ayat 34, dan itu adalah penutup, berkata bahwa karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bukankah seharusnya hati kita berada di sorga? Karena harta kita berada di sana. Mengapa kita lebih bersandar kepada hal-hal yang akan segera lenyap ini? Mengapa kita menyombongkan apa yang kita miliki? Saudara punya mobil, rumah, properti, dan lain sebagainya. Mengapa saudara perlu menyombongkan itu? Itu mengapa Yesus Kristus pernah berkata bahwa akan lebih sulit orang kaya memasuki kerajaan surga. Mengapa? Karena ini persoalan hati. Mereka memiliki hati yang tertuju kepada kekayaan mereka. Sedangkan kita, hati kita tertuju di dalam kerajaan Allah. Dan itulah yang sangat penting. Sehingga kita mengerti bahwa hati itu membawa seseorang itu kepada sesuatu hal yang berharga. Oleh karena itu jagalah hati saudara, supaya hati saudara itu selalu dipenuhi oleh kekayaan rohani itu. Supaya saudara dipenuhi oleh pengharapan yang kekal. Sehingga saudara memiliki dasar yang kuat untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga saudara tidak akan menjadi pesimis hanya karena saudara miskin. Saudara akan bisa menerima realita itu dan terus berjuang menjalani kehidupan ini, bukan menyalahkan keadaan. Kiranya Tuhan menolong saudara. Tetaplah kuat, jalani hidup saudara dengan iman. Dan jika hal-hal yang saudara sudah kerjakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan, tetaplah tertuju kepada Kristus dan teruslah bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih atas firman yang telah kami terima pada kesempatan ini Bapa. Engkau telah memberikan kelegaan kepada kami, orang-orang kecil ini, bahwa kerajaan itu Engkau akan berikan kepada kami. Kami akan menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Siapakah kami ini di dalam dunia ini? Tetapi Engkau memperhitungkan kami. Biarlah kami tetap bersukacita dan terus bekerja dengan sungguh-sungguh baik dan terus memuliakan Engkau. Biarlah hidup dan mati kami menjadi tanda bahwa Engkau adalah Allah yang kami sembah. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.